Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Emas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, kembali lagi di segmen valuasi nih bosku. Akhirnya ya setelah beberapa kali konten kita tidak membahas valuasi, kita kembali lagi ke valuasi nih bosku. Nah, di valuasi kali ini kita akan membahas perusahaan yang produknya sering kita gunakan nih bosku, atau sering kita konsumsi, yaitu ayam nih bosku ya kan, atau kita bisa bilang poultry lah ya kan. Ada ayam bakar, ada ayam goreng, dua singgit itulah sama itulah semua itu kan. Ayam goreng, mari beli. Dua singgit. Valuasi kali ini datang dari PT Charon Pokpan Indonesia Tbk nih, atau kita kenal dengan ticker CEPIN. Tahu nggak kenapa namanya Pokpan? Kenapa gitu? Poknya tuh jadi Oke bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Emas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah mungkin pertama kita bahas dulu ya, CEPIN ini kinerjanya selama semester 1 2005 gimana Rin? Nah, kalau kita lihat dari secara semesteran ya, itu sebenarnya pendapatan dan laba bersihnya tuh bertumbuh. Nah, pendapatannya sendiri itu bertumbuh sekitar 0,3% year on year. Terus untuk laba bersihnya bertumbuh sekitar 7%. Year on year juga. Itu sebenarnya bagus. Cuma kalau kita lihat secara kuartalan, itu memang terjadi pelemahan ya. Jadi kalau kita lihat cuma kuartal 2-nya aja, itu tuh pendapatannya turun sekitar 9%. Nah, laba bersihnya turun sekitar 65%. Wah, lumayan gede ya. Iya, itu year on year. Memang cukup besar. Nah, itu karena adanya penurunan harga boiler. Oh oke. Berarti harga ayamnya yang bermasalah ya, yang menyebabkan pendapatan turun. Bener, jadi harga boiler itu turun sekitar 8%-an lah dari kuartal 1 sebelumnya. Oh oke. Berarti ini nggak tahu apa-apa tapi disalahin ya. Bener. Kasian banget anak bawang. But what the hell, but? Jadi kita tahu sendiri ya, kalau CEPIN itu pendapatan terbesarnya ya dari ayam boiler sendiri. Jadi kalau turun ya ngaruh gitu. Iya, betul. Terus juga daya beli masyarakat juga kan kita tahu sendiri ya, akhir-akhir ini juga menurun kayak gitu ya. Jadi dua hal itu yang mempengaruhi kinerja dia di sebelumnya, kenapa kok jelek gitu. Berarti emang gara-gara yang tadinya rakyat belinya ayam, lama-lama jadi Indomie rasa ayam. Bener. Oke Rin, ya tadi ternyata penurunannya juga sebenarnya nggak signifikan lah bisa dibilang, karena bukan dari performa perusahaannya, tapi emang dari beberapa keadaan yang memaksa jadinya turun ya pendapatannya. Bener. Nah itu kan dari kinerja ya. Sekarang kalau prospeknya gimana Rin? Benar. Nah, kalau kita lihatnya sih ada potensi kenaikan revenue ya. Nah, ini terjadi karena kalau kita lihat di kuartal 3 ini, itu harga ayam boiler itu mengalami kenaikan sebesar 7% year on year. Oh oke. Average. Itu yang pertama. Terus juga kita kalau dari CEPIN sendiri kan selain boiler dia juga ada DOC atau die old chicken. Jadi ayam yang masih kecil-kecil gitu. Nah, itu harganya mengalami kenaikan sebesar 39% year on year di kuartal 3 gitu. Jadi potensi untuk kenaikan revenue dan pendapatan tuh masih besar banget di kuartal 3 ini, bahkan sampai di kuartal 4, karena harga ayam boiler sendiri sekarang udah di 25.000 gitu kan per kilo. Bener, padahal di kuartal 3 itu sekitar 22.000 gitu. Oh lumayan ya. Makanya di kuartal 3 sama 4 ini kayaknya mulai bagus gitu. Oke, berarti prospeknya oke nih bos ini, karena harganya mulai membaik. Diturunin sama harga ayam, dinaikin lagi sama harga ayam lagi. Oke Rin, tadi kan kita udah bahas soal harga ayam ya. Itu kan prospek utamanya. Ada nggak prospek-prospek bagus lainnya nih? Nah ini menarik nih ya, kan terkait dengan program dari pemerintah nih. Kan kita tahu sendiri Prabowo itu selalu menekankan MBG ya. Oke. Makan bergizi gratis. Nah MBG pasti tidak akan lepas dari namanya ayam. Iya, protein paling mudah orang Indonesia tuh ya ayam soalnya. Bener. Kita tahu sendiri
untuk anggaran MBG sendiri di tahun ini itu adalah 71 triliun. Sampai Maret 2026 rencananya anggarannya bisa mencapai 400 triliun gitu. Oh, banyak banget nih kayaknya. Iya, ini kan tentu berpengaruh ke Cepin juga ya. Iya, gitu. Karena kan semakin banyak ayam ya yang diminta ya. Bener. Jadi otomatis kan harga juga bakal naik tuh dengan sendirinya betul. gitu. Oke, ini berarti buat para ayam-ayam semangat bertelur ya. Nah, selain itu kita tahu sendiri suku bunga di sisa tahun ini tuh diproyeksikan bakal ada pemangkasan lagi gitu Iya, kan. satu kali lagi ya. Another one. Nah, itu juga bakal berdampak ke kinerja Cepin gitu. Kenapa? Karena itu bakal menurunkan interest expense dia gitu. Jadi kan kalau misal dia mau ekspansi gitu, mau berhutang gitu ya, mau ekspansi dengan menggunakan hutang pasti itu beban bunganya itu akan mengalami penurunan ya gitu. Oke, ini berarti bisa ekspansi dengan bunga yang sedikit ya. Bener, gitu. Kalau kita lihat ya kan dengan adanya MBG ini pasti tertarik dong untuk ekspansi gitu kan. Nggak mungkin lah, melihat peluang nggak disikat nggak mungkin. Iya bener. Oke Rin, kan orang bilang suka di balik kesulitan ada kemudahan. Benar. Tapi nggak menutup kemungkinan di balik kemudahan ada juga kesulitan. Lah aturan mana itu? Nah, kira-kira prospek yang buruknya nih gitu, atau bisa dibilang resiko yang harus dihadapi oleh Cepin ini apa ya? Nah, yang pertama nih Ja, itu adanya larangan impor jagung. Nah, dimana kita tahu jagung ini merupakan bahan utama untuk pakan ayam sendiri. Iya betul. Nah, karena larangan impor ini, otomatis harga jagung ini melambung Ja gitu. Terakhir ini udah mengalami kenaikan lebih dari 20% gitu. Berarti Cepin agak shock juga ya melihat harga jagung ini sebenarnya. Bener. Nah, yang kedua itu juga adanya resiko penurunan harga ayam DOC tadi ya, yang ayam piyik-piyik gitu, gitu ya. Itu. Diwarnain nggak? Bang. Kan tadi kan kita bilang bahwa ada kenaikan harga DOC ya, tapi kan itu secara year on year gitu atau secara tahunan. Nah, kalau kita secara kuartalan itu tuh sebenarnya harga DOC itu mengalami penurunan ya gitu. Jadi kalau dibandingin kuartal sebelumnya gitu, kuartal 1 itu harga DOC sekarang udah mengalami penurunan sekitar hampir 27% kuartal on kuartal gitu. Oh, malah lebih gede ya. Benar. Jadi kalau kita gambar grafiknya tuh dari awal tahun harganya gini turun. Turun terus gitu ya. Ya, meskipun memang kalau dibandingin dari tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan. Ya, ini meskipun tahun ini turun tapi masih lebih baik dari tahun kemarin. Benar, gitu ya. Iya sebenarnya iya gitu. Berarti sebenarnya ayam-ayam DOC ini kasihan ya. Kenapa? Kecil-kecil jadi tulang punggung keluarga. Oh iya. Nah, terus yang ketiga itu ada resiko cuaca ya kan. Dimana kita tahu sendiri kan tadi nggak boleh impor jagung gitu kan. Nah, kalau cuacanya jelek gitu kan, otomatis panen jagung juga akan terganggu. Iya, lagi-lagi harganya naik lagi. Gitu ya. Udah bolehnya pakai yang lokal, stok dikit harganya naik. Kusut. Gitu. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Nah, yang terakhir lagi-lagi itu ada resiko daya beli yang melemah gitu kan. Benar, kita tahu sendiri kan level pengangguran tuh sebenarnya juga diproyeksikan bakal mengalami kenaikan kayak gitu kan. Dari Amerika sendiri kan juga kayak begitu. Kita sendiri juga nggak jauh beda lah kayak gitulah. Oke Rin, kita sampai di penghujung acara nih yang ditunggu-tunggu oleh bosku. Valuasinya gimana Rin? Nah, untuk valuasinya gitu, kita punya target price di 5.625 ya untuk Cepin. Ya di sisa tahun ini gitu. PI-nya diperkirakan di 24,24 kali. Oke. Berarti tergolong masih murah ya? Benar. Terus juga untuk pendapatannya kita perkirakan di tahun 2025 ini dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu diperkirakan pendapatannya 71 triliun dengan laba bersih sekitar 3 triliun ya. Oke bosku, jadi itu dia targetnya ada di 5.625 nih bosku. Dan jangan lupa ya bosku, disclaimer on. Semua keputusan pembelian kita kembalikan ke tangan bosku nih. Oke bosku, kita ucapkan
Terima kasih pada Arinda yang sudah membahas Sama-sama Cepin aja. secara lengkap nih bosku. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada bosku yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.